Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Suara Minang TV. Basuh balik kita di pasca lebaran podcast yang kedua ya Bu Des ya. Ya. Semalam Bundo ya cukup viral program Bundo Bu Des. Ya. Mudah-mudahan Iko juga akan jauh lebih viral daripada itu ya. Pemirsa Suara Minang TV sadonya seperti apa yang pernah kami sampaikan di flyer dan semua media sosial yang dimiliki Suara Minang TV, tentu hari Iko Allah tahu apa yang akan kita bicarakan dengan tamu-tamu kehormatan kita yang telah hadir di studio. Tapi sebelum itu seperti biasa kami all crew Suara Minang TV tidak pernah bosan-bosannya berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga semua pemirsa Suara Minang TV, kita all crew Suara Minang TV dan tamu kehormatan kita yang hadir dari Iko dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan juga para penonton setia Suara Minang TV. Di malam ini bertemu kembali bersama saya Desmanis dan San Safril Bahar di acara podcast spesial bersama Ketum Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat dan Ketua dan Sekretaris Umum IKSB Kota Batam dan Ketua Panitia Internasional Rumah Gadang Expo IKSB Kota Batam 2023. Betul. Yang sebentar lagi akan dilaksanakan di lapangan Engku Putri. Dan kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton setia kami, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Pemirsa Suara Minang TV, keberadaan, kesetiaan pemirsa terhadap kita Bu Des, terhadap SMTV, itulah yang membuat SMTV itu tetap eksis sampai hari ini. Dan kita bersyukur Pak Hos bahwa fanpage kita sudah kembali kepada dan pada malam hari ini Ketum seluruh dunia bisa kembali menonton. Betul. Kalau kemarin sempat kami di-ban oleh beberapa pihak termasuk Facebook, sehingga kami agak merangkak-rangkak balik dari ketek. Nah, alhamdulillah ini jangankan Indonesia, dunia bisa melihat. Insya Allah mudah-mudahan. Pemirsa Suara Minang TV sadonya, tentu pemirsa penasaran. Seperti yang kami sampaikan di flyer, alah senyap-senyap sampai ke talingo masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, kayak ada alek gadang di Engku Putri. Dan pastinya Pak Hos, kita ini bukan hanya untuk kalangan menengah ke atas, tapi pada malam hari ini khusus bagi UMKM yang akan ikut berpartisipasi bazar pada saat IRG nanti bisa berkomentar atau ingin bertanya. Betul, silakan. Di kolom komentar atau bisa menghubungi panitia pelaksana. Ada petinggi-petinggi IRG. Asal jangan minta diskon. Oke pemirsa, penasaran ikuti live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Alhamdulillah. Kita kenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Lupa Wak ya. Bu Des enggak lupa dengan tokoh kita nana dir kini kan. Kalian enggak menjarak kan? Ini adalah orang nomor 1 sekarang orang Minang di Kota Batam karena beliau adalah Ketua Umum dari Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat. Kenapa kita kenalkan kembali Pak Hos? Karena belum dilantik. Mungkin kalau besok sudah di alun-alun sudah ramai masyarakat orang Minang, tahu ya. mungkin sudah mengenal. Betul. Nah, beliau karena belum dilantik, mungkin beberapa masyarakat yang pedagang-pedagang di bawah belum mengenal beliau. Betul. Dan pada malam hari ini kita kembali mengenalkan beliau adalah Ketua Umum IKSB Kota Batam yang akan dilantik pada tanggal 18 pelantikan 18 20 Mei 2023. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Marion. Nah, lah pakai Muhammad. Ya. Dan beliau pensiunan AKBP Purnawirawan. Benar. AKBP Purnawan. Ya. Dan juga kalau tidak salah beliau juga sudah pernah share yang mau ikut pelatihan security, beliau kata gratis kata nah sudah banyak. Jadi para penonton mungkin bisa bergabung dengan IKSB Kota Batam atau pun organisasi Minang sehingga akan atau ke IKA Kenegarian ya lebih cepat mendapatkan informasi-informasi tentang masyarakat Minang. Kemudian di sebelah beliau juga ada Abangda Indra Sudirman. Apa tadi? Abangda, abang ipar. Nggak jadi. Calon abang ipar. Masya Allah. Awak ikut enggak ada Bu Dia Tapi nggak jadi. Iya. Beliau sekretaris
Umum IKSB Kota Batam yang akan mendampingi Bapak Haji Muhammad Marion untuk 5 tahun ke depan betul. di dalam memimpin IKSB Kota Batam. Terus pemirsa Soro Minang TV daripada diborong deh, udah sado bantu anda donang kenal Jawa soal lain. Coba lalai. Ya nah, di samping kanan Pak Haji Muhammad Marion, AKBP Purnaweran Polri adalah Bapak Agus Benri ST yang bertugas saat ini di samping juga menjadi pengurus inti daripada IKSB, memimpin Alek Gadang Urang Minang di Kota Batam, yaitu Internasional Rumah Gadang Expo tahun 2023. Assalamualaikum Pak Beben. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan beliau juga merupakan Sekretaris Umum Gonjong Limo Kota Batam. Nah, ya jadi sekarang untung Pak Sekum, untung nggak sesuku lah. Kok suku dikasih dari itu. Oke. Ya, tapi Pak Hos, kita Ya. harus mengenalkan bahwa di dalam kepengurusan IKSB, dalam kepentingan juga tidak menonton bahwa Pak Marion adalah orang PKDP. Nah, sementara Bang Indra Sudirman orang IKTD, Betul. nah beliau orang Gonjong Limo, ini orang Solo gitu. Wah. Jadi semuanya tergabung di IKSB Kota Batam. Oke, pemirsa Soro Minang TV, kita mulai berbincang-bincang dengan petinggi-petinggi, tentu dengan Bapak Ketua Umum. Iya. Dulu kita berbicara, mungkin minta izin Pak Ketum. Oke. Assalamualaikum Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketum, tentu apa yang akan terjadi insya Allah di Kota Batam tanggal 8 Baleh sampai tanggal 21, ini adalah salah satu menurut awak program besar IKSB Kota Batam. Nah, mungkin komentar Ketum lah. Kalau berbicara konsep daripada acara hari 8 Baleh sampai 21, biarlah Sekum sama ketua nanti. Kami pingin bertanya dan pemirsa Soro Minang TV pingin bertanya, mungkin apa sih program IKSB yang menjadi perhatian khusus di masa kepemimpinan seorang AKBP Purnawirawan Haji Muhammad Marion SH untuk memimpin IKSB 5 tahun yang ke depan. Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan program saya. Betul. Saya selaku Ketum IKSB, Ya, memang Purnawirawan Polri, ya, pangkat AKBP. ya. Terus program saya yang pertama sekali, ini kan belum dilantik. Betul. Dilantik tanggal 18 sampai tanggal 21 Mei. Ya. Bertempat di lapangan Lingkup Putih, Batam Center. Ya. Saya menghimbau warga Minang yang ada berdomisili di Batam agar semuanya menyukseskan acara ini. Bersatu padu. Bersatu. Ini acara IRG, Ya. Internasional Rumah Gadang Expo. Ini dihadiri 4 negara. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, ya, ya. Yang pertama Indonesia, Ya, yang kedua Singapura, ya, yang ketiga Malaysia, ya. yang keempat Brunei. Oke, Brunei. Alhamdulillah, acara ini memang dari kita untuk kita. Ya, Khusus saya mengimbau sekali lagi masyarakat orang Minang yang berdomisili di Batam agar menyukseskan acara ini untuk ya, kita. ya, ya, ya. Itu. Setelah itu kita mendatangkan juga artis, Oh, mendatangkan juga Buya untuk pengajian kita datangkan juga. tetap agama menjadi perhatian. Gitu. Sekalian kita melaksanakan halal bihalal. Oh, oke. Karena kan suasana masih masih Lebaran. bulan Syawal. Bulan Syawal. Ya, ya, ya. Makanya tidak lupa saya mengimbau sekali lagi warga Minang yang berdomisili di Batam semuanya menyukseskan acara ini, mendukung acara ini. Karena acara ini membuat kekompakan dan kesatuan, bersatu kita dan memupuk rasa bersaudara, rasa basana Bapak Midi. Raso sakampuang dan raso sarantau. Nah, itu dia. Meningkatkan hubungan bersatu rami. Ini
Kalau kita udah bersatu, udah kompak, alhamdulillah. Apa program kita yang akan kita lakukan ke depan? Kita akan membangun. Siap. Membangun yang pertama sekali sudah kompak. Yang kedua, kita akan meningkatkan ya SDM adik-adik kita yang muda-muda. Kita adakan pelatihan-pelatihan. Kita masukkan ya untuk mengikuti pelatihan lah. Betul. Contoh satu pelatihan mendapatkan sertifikat Gadau pertama. Betul. Karena itu persyaratan untuk menjadi security harus ada Garda pertama. Terus pelatihan untuk teknologi. Itu ada dari kita juga yang udah berpengalaman, yang udah sering melakukan mengajar untuk mendidik tentang teknologi. Sekarang zamannya zaman teknologi. Jadi selalu kita menghimbau kepada adik-adik kita semoga kedepannya hal-hal yang bersifat positif lah. Insyaallah. Nah, terus pengajian-pengajian kita adakan nanti ya di mana tempat pengajian kita dukung. Selaku ketum kita datangin. Terus acara buruk bayi orang awak kita jenguk. Betul. Kita datangin. Kita harus kooperatif dan harus turun ke lapangan. Itu Pak. Siap. Harus turun ke lapangan. Jangan kita diangkat ketum tapi nggak mau tahu. Emosi aja ya. Emosi aja marah-marah. Kalau saya enggak, saya harus turun ke lapangan. Saya melihat warga saya melihat sanak pemilihan yang ada di pelosok-pelosok, misalkan di Piayu, di Galang sana, keadaannya macam mana. Oh sakit dia, saya datang, saya jenguk. Kalau ada masalah saya datang. Insya Allah dengan niat hati nurani, ini kemauan ya. Bekerja dengan niat hati nurani yang tulus dan ikhlas untuk membantu orang awak. Dan saya bukan mau jadi ya maju jadi ketum ini, mau jadi anggota dewan, bukan. Mau jadi wali kota, bukan. Saya cuman ingin menyatukan orang Minang yang ada di sini. Jangan ada perpecahan. Jangan ada saling jelek-menjelekkan. Siap kita dukung dan kita bersatu. Apa dilihat orang, wah orang Minang semenjak Kak Marion ketum, alhamdulillah udah nampak kekompakan. Itu niat yang pertama ya Pak. Jadi saya diangkat memang ini secara aklamasi. Ya kan, periode untuk tahun 2022 sampai 2027. Dan kedepannya saya juga punya niat dan punya visi misi. Saya udah jelaskan juga waktu mubes saya jelaskan niat pertama itu ialah ingin membangun rumah adat Minang. Yang masih terbengkalai. Bukan masih terbengkalai, itu masih terbengkalai pasti udah dibangun. Ini tanahnya aja sudah 30 tahun tidak ada. Labi lah WTO-nya. Mau habis pula WTO. Terus saya melihat selama ini yang menjadi ketua umum apa sih? Apa nggak ada niatnya? Malahan ada sudah jadi menteri lah gitu, tapi nggak ada juga niatnya membangun. Iya kan? Orang dari KSB juga. Coba saya tulus, niat saya tuh mudah-mudahan Allah SWT ya. Amin. Mengizinkan dan tidak lupa meminta dukungan kepada masyarakat Minang yang ada di Batam. Kalau kita udah bersama, alhamdulillah ini akan terjadi, akan terbangun. Tapi kalau saya sendiri berjuang, ini keteteran juga. Oke, Ketum. Sangat luar biasa ya seorang ketua umum IKSB ya Bu Desa, yang tahun ini dengan style dan gayanya yang berbeda, tapi tetap dengan satu misi bagaimana Minang tetap bangkit dan punya marwah di Kota Batam. Itu dia. Ya, Ketum. Abu bertanya soal ya, kalau anggota yang kecil Ketum kok enggak selesai dah itu sampai gua tahu. Masih ada yang ditanya. Nanti gampang. Kita tanya kita berbicara tentang IRG lah sudah kok. Oke. Sekum. Baik, terima kasih. Tadi Ketum sudah berbicara tentang visi misi lah secara umum ya. Jelas beliau dengan style dan gayanya, beliau tetap mempunyai niat yang sangat tulus bagaimana segala bentuk yang terjadi di Kota Batam terhadap orang Minang itu beliau mempunyai peran
bagaimana orang Minang tetap mempunyai suatu harkat dan martabat tidak hanya di Kota Batam. Itu clear itu. Kita berbicara IRG, International Rumah Gadang Expo yang sudah warawiri di media sosial ya Bu Desa, itu adalah sebuah event besar oleh gadang orang awak di Kota Batam dalam rangka pelantikan pengurus IKSB periode 2022-2007. Pertanyaan pertama terhadap Sekum adalah, awak pingin tahu, mungkin pemirsa Solo Minang TV pingin tahu, dari mana sih muncul sebuah ide besar yang dilahirkan oleh IKSB periode sekarang dengan nama Internasional Rumah Gadang Expo itu gitu. Baik, terima kasih Mas April, Bu Des, Ketum. Sebelum saya jawab, saya ingin menyapa. Oke, betul. Pemirsa Suara Minang TV. Selamat malam para pemirsa Suara Minang TV. Karena ini masih di bulan Syawal, mungkin saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi seperti pertanyaan tadi, dari mana muncul ide rencana pelantikan pengurus IKSB ke depan? Ini sebenarnya adalah ide di saat kita rapat di IKSB. Di mana semangat atau dalam salah satu program Bapak Ketum kita, Bapak Haji Marion, maju sebagai Ketua Umum IKSB, ialah ingin mempersatukan orang Minang. Terus semangat pelantikan ini juga kita mau menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan suasana seperti ada di Ranah Minang. Raso Kampuang, ada di Kota Batam. Muncul ide untuk menjadi salah satu event Expo internasional, ialah ini waktu kita ke Malaysia sempat ketemu dengan para dusanak-dusanak di sana. Jadi antusiasnya juga untuk berada di Ranah Minang juga besar. Karena negara tetangga ini kita cukup dekat, makanya kita mencoba merangkul. Kebetulan kesediaan mereka, kalau ini rencana Expo ini dilaksanakan, ini kita buat eventnya dalam suasana Ranah Minang, maka mereka akan berpartisipasi, dan perantau-perantau kita yang ada di Malaysia dan Singapura, insya Allah datang. Di Singapura itu juga ada komunitas Minang, sudah 2-3 generasi, ya kan? Bahkan semangat dari pengurus IKSB, dari panitia, ini sesungguhnya kalau waktu tidak terlalu singkat, mau mencoba meminta Presiden Singapura untuk hadir, karena dia adalah keturunan Minang. Benar. Tapi karena ini adalah dia sebagai pejabat negara di Singapura juga, ini butuh protokol, standar kepresidenan, sehingga itu tidak bisa waktu yang singkat. Betul. Insya Allah juga dalam acara ini itu nanti akan hadir peserta pameran itu sendiri, dan juga perantau-perantau kita di sana mungkin juga akan datang. Karena kita di samping ada nuansa budaya Nusantara, kita juga melibatkan ada beberapa paguyupan memamerkan budaya-budaya mereka. Terus juga mereka akan menampilkan tarian mereka, ada budaya Nusantara namanya nanti di hari kedua kalau tidak salah. Itu di malam puncak, itu murni, itu suasananya sangat Minang sekali. Di malam puncak. Bahkan di malam puncak itu, pelantikan itu ada di dalam sebuah event drama kolosal. Drama kolosal. Dan itu kita menampilkan 200 adik-adik yang asal Sumatera Barat yang ada di Batam. Ini komunitas-komunitas ini banyak. Makanya kita semangat ini ada di IKSB, ingin menyatukan. Jadi drama kolosal itu melibatkan ada beberapa sanggar Minang yang ada di Batam. Di Kota Batam. Jadi memang ini selayaknya memang
dilihat oleh masyarakat Minang, bahkan masyarakat Batam saya yakin juga pasti antusias akan melihat pelantikan di Malam Puncak itu memang benar-benar acara yang sangat luar biasa. Kita merasa berada di kerajaan Minangkabau. Kesoro-soro disangka. Kesoro-soro disangka. Di Pavilion. Ya. Jadi idenya itu yaitu ini adalah kebersamaan pengurus IKSB, kita rapat, instruksi ketum, terus disambut baik oleh para pengurus. Para pengurus sehingga kita bentuk kepanitiaan. Ya, alhamdulillah ini memang mendapat support dari dan mendapat tempat dari orang Minang yang ada di Batam. Maka kita berharap semua mari beramai-ramai kita ramaikan Engku Putri. Terima kasih. Pemirsa Suara Minang TV, itu masih kita mencoba menggali kulit-kulit luarnya Udes. Beko ke Pak Beben itu kerajo kareh itu menanam nan sangguluang ada di kepala Pak Beben kok. Baru kita bertanya teknis sehubungan dengan apa namanya IRG itu sendiri. Tapi sebelum itu awak lupa mau empon ado. Kita bacain dulu komentar daripada penonton Suara Minang TV. Silakan Bu Des. Komentar pertama dari Donald bin Rajab. Siap. Ale urang Minang, Masya Allah. Barale Gadang. Betul. Sekalian saja Ides Barale Ides. Iya. Senyum-senyum lah ngampung dia. Muhammad Yusuf, hidup IKSB, sukses SMTV, sehat seluruh krunya. Ini beliau berada di Taiwan sekarang. Oh, Taiwan sekarang ya. Pesepeda ke iya, orang Gonjong Limo kata Pak Sekum. Iya. Sardi Datu Arajo Lelo. Bilo kolah acaranya. Nah, Bapak tadi dari disampaikan oleh Ketum IKSB dari tanggal 18 sampai 21 Mei 2023 di lapangan Engku Putri. Kemudian Rida Yoserizal, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan Internasional Rumah Gadang Expo. Benar sekali. Terima kasih. Lismon, insya Allah sukses dan lancar. Amin. Makasih Damon. Ya. Mak Cek, semoga sukses dan penuh manfaat. Hidup IKSB. Amin. Kemudian Lismon, luar biasa program IKSB ke depannya. Sukses KSB. IKSB, kalau KSB saru balaila. Nah, IKSB, sukses IKSB. Rizaldi, Assalamualaikum Ketum. Semoga IRG 2023 berjalan lancar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri, selamat malam Ketua IKSB beserta pengurus IKSB. Semoga acara IRG nantinya berjalan sukses dan lancar. Amin. Pak Host dan Bu Host, salam buat Ketua Panitia Pak Agus Bendri. Mantap, alumni SMP Ampe Payokumbuh. Sekum, sekali-sekali main koa lakito. Nah, Andri tunggu di bawah. Ya. Kemudian Fred Azwansah John Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk nan kami tuokan dan kami tinggikan segenap pengurus IKSB Kota Batam. Semoga pelaksanaan Internasional Rumah Gadang Expo 2023 di alun-alun Engku Putri Kota Batam dapat berjalan dengan sukses serta membanggakan kami masyarakat Kota Batam yang berasal dari Minangkabau. Kemudian Devitra Netri, sukses Suara Minang TV, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Terima kasih banyak Uni. Romi Renkat, Bos RRB. Mantap, bergerak maju jaya IKSB. Semoga ALRG kita sukses ke depannya. Kalau lado RRB dalam selesai. Lismon, Ketua Sekretaris Bendahara Budes. Oh, tapi Bendahara ada Siko Damon. Siko yang ada Ketua Sekretaris dan Ketua Panitia. Oke, penonton setia Suara Minang TV. Kita dengarkan juga statement dari Ketua Panitia sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh Panitia yang waktu tinggal menghitung hari akan dilaksanakan dan ini akan dihadiri oleh 4 negara tetangga ya. Jadi kok ibarat baban Songguluang mungkin enggak 3 sampai 5 baban nang bare ini gini ditanggung oleh Pak Beben kah? Tapi kalau Pak Beben itu
tidak menjadi satu yang problem lah. Insya Allah kalau bersama-sama ya kan tidak ada yang tidak bisa. Oke. Pak Agus Beben. Nah, Pak Beben kalau nama kerennya Pak Beben, kalau nama aslinya Agus Benri. Beliau juga merupakan Kabak Umum Pemko Kota Batam. Nah, Pak Beben selaku Ketua Panitia mungkin sudah berjalan, persiapan sudah berapa lama kira-kira? Sudah dari plannya itu sudah 1 bulan ya? Sudah 1 bulan berjalan. Sudah 1 bulan berjalan. Nah, sejauh apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia? Sementara ini akan dihadiri oleh 4 negara nih. Berarti kita harus betul-betul perfect seperti yang disampaikan oleh Sekum. Kita ingin betul-betul berada serasa di kampung halaman gitu, dan juga melibatkan banyak komunitas, banyak sanggar, dan itu kan sesuatu hal yang tidak gampang dan pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, sejauh mana kesiapan dari panitia dan sejauh mana dan dari mana panitia bisa mendapatkan dana yang kalau didengar itu M gitu kan. Nah, itu kan menurut logika kita dalam waktu yang sebulan gitu kan, itu terlihat cukup singkat gitu. Nah, silakan Ketua Panitia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun mau menyapa Siap, silakan. Pemirsa Suara Minang TV, selamat malam. Suara Minang TV, suara orang awal. Baik, Pak Host, Ibu Des, kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara Internasional Rumah Gadang Expo yang telah digagas sama pengurus inti IKSB, kami dipercaya sebagai ketua penyelenggara. Acara sebenarnya udah lama kami persiapkan, Bu Des, sebelum puasa ya Pak Sekum, sebelum puasa sudah kami persiapkan sebulan yang lalu lah kami udah persiapkan. Pada saat ini kondisi existingnya kami udah bergerak mulai dari seminggu yang kemarin, minggu yang lalu di Dataran Engku Putri. Kami pun udah buka sekretariat di Dataran Engku Putri, pasnya di bawah panggung Engku Putri. Jadi pemirsa Suara Minang TV yang kami banggakan, acara Internasional Rumah Gadang Expo itu akan dimulai pada tanggal 18 sampai tanggal 21 Mei 2023. Pada tanggal 18 Mei itu adalah acara pembukaan dari pagi jam 9 diselangi nanti sampai sore pembukaan, terus sorenya dimulai habis maghrib akan diadakan itu berupa zikir akbar, terus malamnya akan dilanjutkan dengan halal bihalal dan tausiah akan disampaikan oleh Buya Ristawardi dari Kota Padang. Terus pada hari kedua inilah yang perlu kita angkat, yaitu lomba marandang. Festival marandang. Ini akan dikoordinir oleh ibu-ibu kita dari Bondo Kanduang. Jadi kami harapkan kepada seluruh warga Minang yang ada di Kota Batam, mari kita ikut berpartisipasi aktif. Dalam artian kita ikut lomba marandang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 bertempat di Dataran Engku Putri. Jadi kami persilakan kepada ibu-ibu dari Ika Kenegarian dan Bondo Kanduang untuk dapat mendaftar langsung ke PIC yang telah kita siapkan. Itu langsung dikoordinir oleh Ibu Ketua Bondo Kanduang kita, Ibu Sri Ibu Fitri Yeti. Terus pada hari ketiga adalah pada hari Sabtu siangnya kita Marak Jamba itu mulai akan dihadiri juga oleh Ibu Wakil Gubernur sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam dan Ketua Pikori Batam. Itu hari Sabtu adalah akan diselangi dengan sampai malam itu adalah persiapan kita untuk malam pelantikan. Malam pelantikan insya Allah akan dihadiri oleh Kepala Daerah tingkat 2 C Sumatera Barat. Insya Allah Pak Gubernur Sumatera Barat juga akan hadir bersama kita pada malam hari tersebut.
malam itu yang disampaikan Pak Sekom tadi akan diadakan musik kolosal ya Pak, kolosal yang di apa bersama 200 orang kesenian dari Minangkabau yang ada di Batam, dan juga ada 100 orang dari Bunukan Duang yang ikut memeriahkan acara pada malam hari itu. Pokoknya malam itu malam full Pak Sapril, Budes. Malam itu akan dimeriahkan juga artis-artis yang kita datangkan dari Padang. Pada hari Minggu pagi adalah gerak jalan sehat. Gerak jalan sehat juga akan dimeriahkan oleh artis Minang kita Android, itu dimulai pada pagi hari jam 9 sampai selesai. Door prize kok. Door prize. Jadi kami mengajak door prize itu ada hadiah utamanya 20 motor ya kalau Masya Allah. Silakan 20 motor, TV dan lain-lain. Jadi pada saat jalan santai Budes. Ya, itu kita juga akan mungkin dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Muhammad Rudi, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Marlin Agustina Rudi. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, Kepri juga yang berkesempatan hadir, mari kita sama-sama memeriahkan dan mendukung acara Internasional Rumah Gadang Expo ini secara maksimal. Insya Allah. Jadi kami berharap juga seluruh warga yang belum mendaftar, terutama mungkin UMKM, kita menyiapkan stand bazar, stand bazar di seputaran Dataran Engku Putri, khusus untuk stand bazar. Standnya kita mungkin dikasih percuma gratis, dalam artian mungkin kita mungkin dari panitia minta bantu untuk kebersihan saja. Terus untuk stand yang di tenda Roders itu khusus untuk peserta dari instansi yang ikut dalam Expo. Informasi terkini udah banyak yang daftar Pak Sekom, mungkin nanti Pak Sekom lebih jelaskan lagi rincian seperti apa. Terus Budes, Pak Saf terkait dana. Aku perlu. Itu yang penting betul. Nah, kalau Pak Ketua. Betul. Nah, jadi kadang-kadang memang butuh sebuah transparansi. Jadi masyarakat Minang senang hatinya. Oh modelku. Sip, lanjut. Oke, Pak Saf izin Ketum. Jadi terkait pendanaan kita mencoba dari pengurus dulu. Bergerak dari pengurus panitia. Jadi kita pada intinya kita tidak membebankan masyarakat Minang yang ada di Batam. Insyaallah. Mungkin salah satunya mungkin dari kita ada beberapa sahabat donatur ya Pak Ketum yang kita ajak untuk berpartisipasi dalam rangkaian Internasional Rumah Gadang Expo yang kita taja pada mulai tanggal 8 Baleh sampai 21 Mei 2023. Ditambah nanti mungkin sewa stand bazar itulah, stand bazar yang khusus di tenda Roders. Itulah sumber dana. Terus yang dari lain-lain yang tidak mengikat lah yang kami insya Allah. Itu yang disewakan yang untuk instansi saja. Tapi kalau untuk UMKM nanti Pak Sekom mungkin tambahin dalam artian itu kita kasih percuma Pak Des, dalam artian untuk mengangkat UMKM yang ada di Batam. Cuma nanti bahasanya mungkin kita bantu operasional untuk kebersihan di sekitar pameran itu aja. Tapi Pak Ketua Panitia, persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia itu sekitar sudah berapa persen? Gitu? Baik Budes, pemirsa Suara Minang TV, kalau kita latih hari mencari lihat di kondisi mungkin Pak host The Budes mungkin lah jelek juga. Sekarang kawan-kawan tuh sampai kini masih mempersiapkan di Dataran Engku Putri. Kami sengaja berkantor di situ biar kegiatan sampai kelar. Kalau menurut Ambos kini persiapan dah 50%. Insya Allah H-3. Paling tidak tanggal 5 Baleh lah kelar dari dan acara siap kita
laksanakan. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua Panitia. Sebelum kita lanjut, kita Oke, silakan baca. komentar. Ya, silakan. Betul. Sambil menengah itu dinikmati jahe Jeruk nipis, lemon. Jahe lemon. Ya. Ya. Siap. Rizaldi, lay ada stand untuk SMTV cek ketum. Jangan kan cie, dua dia ge. Ya. Kalau untuk SMTV Untuk ya ketum. SMTV itu. Pokoknya kita tetap kooperatif. Ya, siapa? Rahmat Hidayat, selamat ketum, luar biasa. IKSB bermarwah berjaya. Amin. Ya, terima kasih. Cici Ira Mirawan, luar biasa SMTV. Luar biasa Ketua IKSB, Sekum dan Ketua Panitia. Sukses selalu IKSB. Enggak lah. Viral. Ini kita minta terima kasih juga ke Ya, Cici sudah betul. memviralkan ide itu luar biasa sekali loh. Nah, ya benar kan Ketum? Betul. Kemudian Yandri Putra Sutan Bagindo, luar biasa Internasional Rumah Gadang Expo 2023 Terima dari kasih Kota banyak. Batam menyapa dunia. Wow, keren. IKSB Batam bersatu Hashtag itu berjaya nanti ya. bermarwah. Ya. Memang dunia. Iya, betul. Nah, kemudian Ilyas, ini penanggung jawab SMTV. Ya. Mantap IKSB, semoga program luar biasa kok bisa berkelanjutan dan jadi event tahunan. Potensi Amin, insyaallah. membuka peluang ekspo produk-produk UMKM Batam. Oke, insyaallah. Nah, Pak PJ, UMKM Pak PJ silakan diajak bergabung. Afni Henry, semoga pelaksanaan IRG berjalan lancar dan sukses nantinya. Amin. Suara Minang TV, suara orang awak semakin maju dan makin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih banyak. Osriza Betri, Oh, siapa tuh? sukses IRG. Terima kasih Ayang Pak Hos. Diko Barcelona, semoga sukses selalu IKSB Batam dan Amin. maju terus. Nah, Diko ini kalau nggak salah anaknya Ketum ya? Masya Allah, Ya, luar biasa. Ya, berarti nanti Podcast sudah Minang TV itu. kita akan undang ke studio Suara Minang TV. Nggak bisa gulung. Karena nggak bisa gulung tuh nggak ada rawatnya. Berarti kalau ada pisau gulung tuh minta izin kayak dia soalnya. Ya. Oke, Budes. Awak bertanya kasih kuning, Budes. Dia mendukung nggak? PPNS. Mendukung nggak? Nanti kita bicara di belakang layar Pak Ketum. Oke, penonton intermezzo sedikit. Ya, oke. Kita Pemirsa lanjutkan. Suara Minang TV, kita lanjut Sekum. Baik. Tentu program IRG yang kita lakukan insya Allah seperti yang disampaikan oleh Sekum tadi, Ketum maupun Ketua Panitia dengan segala bentuk pernak-perniknya, tentu mempunyai sebuah target-target tertentu, paling tidak dari sisi ekonomi. Kira-kira kalau boleh, itu berbicara UMKM, berbicara kuliner-kuliner Nusantara termasuk bahkan mayoritas kuliner Minang itu sendiri. Secara bakso kasar, secara kepeng-kepeng, target besarnya seperti apa perputaran uang yang panitia harapkan selama sampai hari expo yang dilakukan oleh IKSB itu sendiri gitu. Baik, terima kasih. Artinya di samping pelantikan kita, memang kita punya harapan dan target-target Ya, pasca pandemi ini bahwa perekonomian UMKM itu bangkit. insyaallah. Ya, Karena basis kita orang Minanggo adalah panggale Ya. atau pedagang, sehingga kita berharap usaha-usaha UMKM itu bangkit, terjadi semacam ini ya, hubungan-hubungan dagang, betul. baik itu daripada nanti UMKM kita yang dari Sumatera Barat, dari Malaysia dan dari Batam ini sendiri, Ya. ya kan? Jadi ada perjanjian-perjanjian bisnis lah. Ya, ada perjanjian-perjanjian bisnis. Contohnya seperti randang dari Batu Sangkar itu, Batu Sangka itu udah sampai ke Eropa. Masya Allah. Nah, udah sampai ke Eropa. Nah, Ya kan? Makanya kita berharap dari festival Marandang ini semoga ini juga menjadi salah satu usaha ke depan ya. untuk Bundo Kandung itu sendiri. Ya. Ini menjadi sebuah event yang memiliki nilai ekonomis lah Ya, betul. kepada para pelaku usaha UMKM. Ya. Terus juga
kepesertaan dari teman-teman yang ada di Sumatera Barat itu ada menghadirkan juga nanti potensi-potensi wisata. Oh, oke. Potensi-potensi wisata, dan itu kita berharap bisa menjalin hubungan kerjasama juga dengan nanti peserta yang ada di Raiders dan di Batam tentang pariwisata. Kalau bisa nanti dia memamerkan tentang potensi wisata alam yang ada di Sumatera Barat, sehingga untuk perantau-perantau Minang dan pelaku usaha pariwisata yang ikut dalam pameran ini, expo ini nanti bisa juga menjalin hubungan kerjasama. Menjadi salah satu destinasi nantinya. Karena destinasi wisata alam yang ada di Sumatera Barat itu salah satu destinasi yang terbaik di Indonesia. Bahkan di UNESCO kalau nggak salah itu menobatkan salah satu desa terbaik yang ada di Semabua. Yang ada di Semabua. Jadi kita berharap ini para pelaku usaha wisata yang mati di saat pandemi COVID ini bisa bergairah kembali. Insya Allah. Ya kan, target-target pasar dari mancanegara ini bisa ada kunjungan-kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Ya, betul. Ya kan, makanya kita berharap nanti ada temu-temu bisnis. Berhubung juga di sini, insya Allah kepala daerah tingkat 2 dan gubernur yang ada di Sumatera Barat itu hadir di acara ini, dan para pelaku-pelaku usaha dari Sumatera Barat itu sendiri. Di stand pameran ini juga tadi siang kami sudah komunikasi juga dengan konsulat Singapura yang ada di Batam. Ya kan, insya Allah mereka akan membawa Singapore Tourism Board. Ya kan. Semoga ya inilah harapannya kita ke depan. Ada kerjasama. Mungkin saya sedikit menambahkan. Tadi ketua panitia ini untuk kabar baik kepada warga Batam atau lebih khusus warga Minang yang ada di Batam yang akan menghadiri acara internasional Rumah Gadang Expo ini. Itu nanti di acara Gerak Jalan Santai ada pembagian motor. Saya melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh ketua panitia. Terus itu ada kupon. Silakan nanti para peserta atau para masyarakat yang ingin mengikuti gerak jalan itu silakan datang ke Engku Putri untuk mengambil kuponnya. Semoga pemirsa Minang TV ada yang beruntung. Siap. Dalam pembagian SMTV lah. SMTV, sorry. SMTV. Biar dapat motor operasional. Ya, Suara Minang TV. Jadi ya itu di samping usaha. Betul. Satu lagi mungkin saya tambah. Insya Allah kita juga dapat dukungan dari Mandiri. Dari Bank Mandiri. Ya. Nanti bagi masyarakat Minang atau bagi peserta maraton, kami harapkan bisa mendownload living ya. Betul. Bentuk kerjasama melalui barcode IKSB. Kenapa? Dia membarcode itu sudah membantu program-program IKSB ke depan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Pemirsa Suara Minang TV Sadonya benar-benar sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Sedikit Pak Hos, mungkin tentang bazar tadi terlupa Pak. Tadi Sekum. Betul. Apa namanya bazar bazar nan Allah terrealisasi. Karena ini kebanyakan penontonnya pasti berharap tentang bazar UMKM. Bazar UMKM itu yang sudah dan berapa belum ada data nggak atau memang? Ya, jadi mungkin diperkirakan stand bazar kita itu kalau bazar UMKM itu sekitar 70% sudah terdaftar, sudah terisi ya. Sudah terisi. Ini sebenarnya bazar juga bazar semangat IKSB itu membantu UMKM. Ya kan? Kalau IKA itu kita kasih free total. Di masing-masing IKA mendapatkan satu stand itu free. Isilah. Isilah. Terus kalau para pelaku UMKM seperti apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, itu hanya kita minta free ya. Bukan ke negara kabupaten kota. IKA kabupaten kota. IKA kabupaten kota
kota itu free. Ya. Dan juga berarti di luar dari IKA kabupaten kota itu akan dikenakan untuk biaya kebersihan saja. Ya, betul. Nah, dan itu mungkin ada tersisa sekitar 30%. Ya. Jadi kalau ada penonton SMTV yang ada menonton yang kemarin suka menanyakan tentang pendaftaran UMKM itu buruan daftar langsung ke alun-alun Putri, boleh ya, karena sudah ada sekretariat IKSB atau panitia di bawah panggung ya Pak. Basement ya. Jadi kalau untuk misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mendaftar bazar, mungkin bisa langsung datang ke Dataran Ibu Putri, sudah ada sekretariat panitia di sana di dekat panggung alun-alun Putri. Ya. Jam 9 pagi sudah buka ya, sudah ada aktivitas karena di situ juga banyak yang latihan ya. Ada PIC-nya juga di sana. Ada VIC ya. Nah, masalah stand juga sudah ada VIC-nya di alun-alun Engku Putri. Jadi boleh langsung datang ke alun-alun Engku Putri. Dan baik Pak Ketum, Pak Sekum dan Pak Ketua Panitia. Nah, ini kan tadi melibatkan komunitas gitu. Nah, apakah komunitas itu kebanyakan sebenarnya kita untuk acara itu pengisinya kebanyakan orang muda gitu. Yeah. Nah, apakah komunitas-komunitas itu mereka boleh, misalnya contoh nih, anak rantau Minang ingin menampilkan sebuah penampilan gitu, apakah dikasihkan ke mereka atau mungkin ayo bergabung bersama yang kolosal ini gitu. Silakan. Mungkin saya rasa kalau untuk komunitas ya bisa saja, tapi itu otoritasnya ada di PIC acara. Acara ya. Itu ada di PIC acara. Ya. Mungkin nanti dikoordinasikan lah dengan PIC acara. Ya insya Allah mudah-mudahan ada slot nanti di hari apa. Ya Pak Ketua ya? Tapi intinya bagi anak muda atau orang Minang yang ingin berekspresi. berpartisipasi Betul. gitu, untuk IRG ini silakan saja datang langsung ke alun-alun Putri. Apa saja yang mau ditanyakan karena panitia sudah standby di sana. Siap. Oke. Pemirsa Suara Minang TV Sadonya, sekali lagi kami sampaikan memang podcast perdana kita dengan petinggi IKSB dan ketua panitia hanya bersifat lebih general saja. Nanti insya Allah pekan-pekan depan kita akan podcast khusus tentang expo-nya kah, tentang acara kah, tentang apapun sehubungan dengan pra dan persiapan-persiapan tentang IRG itu sendiri. Ketum, pertanyaan ke Ketum Jelo. Ketum, dengan melihat yang sudah dilakukan di lapangan kini, dan yang terbayang Dek Ketum adalah sebuah pekerjaan besar. Bagaimana ekspektasi Ketum terhadap semua tim yang sekarang mulai bekerja dalam rangka persiapan IRG itu sendiri? Apa perasaan Ketum mencelik kawan-kawan itu gitu? Baik, perasaan saya selaku Ketum, saya sangat senang, senang sekali. Kenapa? Yang kerja itu semuanya tanpa dipaksa, ketulusan hati nuraninya, sampai jam 12 malam masih mau bekerja. Itu kita lihat, disitulah namanya ya rasa panggilan jiwanya untuk supaya acara ini sukses. Itu dia. Saya pun ya melihat seperti itu, alhamdulillah semangat. Malahan kalau saya datang ke belum makan apa minum tetap di. Masya Allah. Yang penting kita harus tahu selaku ketum dan kantong bajai. Karena gini, untuk menjadi seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin itu konsekuensinya mungkin Ketum sudah dari awal sudah memprediksi bahwa akan budget yang akan dikeluarkan itu pasti melebihi dari yang diperkirakan. Apalagi melakukan satu event gitu. Tapi Ketum tidak sendiri, banyak kiri kanan, depan belakang teman-teman yang akan membantu kalau Ketum surang tuh yo. Jadi begini, ini saya melihat memang banyak samping kiri, samping kanan yang di belakang yang mendukung acara ini. Contoh Sektum, Kehar, Saipul, Rudi, Simul Mulyadi Caniago, Ketua IKSB Cabang Batam, Masya Allah. Banyak. Itu tanpa saya suruh. Saya akan dukung. Dan dia mengundang
memberitahu kepada kawan-kawan terdekat untuk mendukung acara ini. Iya, iya, iya. Dan saya pun memberitahu kepada kawan-kawan sahabat yang terdekat. Ini saya mengadakan acara, didukung nggak? Alhamdulillah kalau untuk acara Pak Marion saya dukung sepenuhnya. Alhamdulillah, apa kemauan Pak Marion itu saya dukung. Di situ aja udah senang hati. Ya, ya. Itu kuncinya apa? Pergaulan. Ya, insyaallah. Pergaulan, termasuk Setum saya lihat pergaulan cukup bagus. Ada kalau kok jadi tanya oleh. Bagus, cukup bagus pergaulannya. Alhamdulillah. Cuman kalau sombong-sombong macam Pak Sofian, iya nggak mau orang datang. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita bacon dan kita berbicara, nggak terasa hampir 60 menit kita berbincang secara umum tentang Internasional Rumah Gadang Expo tahun 2023. Mungkin sebagai ketua panitia Budes pertanyaan terakhir awak mirip dengan pertanyaan Sekum, pertanyaan terhadap ketum. Dek baban ko tibo dek Pak Agus Bendri sebagai ketua panitia, kira-kira bagaimana tingkat optimisme ketua panitia sampai detik ini terhadap pelaksanaan IRG itu gitu. Baik, Pak Saf, ambo berprinsip itu aja. Seperti yang sampaikan Bu Des tadi itu, bahasamu mako bisa. Insyaallah kayak optimisan gitu sebagai ketua panitia. Karena bahasamu tu, insyaallah acaraku akan sukses. Amin. Sesuai yang kita harapkan. Amin. Ya. Jadi kami tambahkan Pak Saf, Ibu Des, di samping kesenian dari Ranah Minang, kawan-kawan kita dari FKNTT, berbagai paguyuban Nusantara lah ya. Paguyuban Nusantara ikut berpartisipasi pada hari kedua, hari Jumat. Jumat itu ada dari Sejatim, dari Aceh, dari Banten, dan dari Jawa Barat Banten itulah. Mereka akan ikut mengisi acara pada hari kedua, yaitu pada acara merandang. Jadi, menghibur ya. Daripada Bundo Kandung ya. Untuk angek-angek di Mungko Tungku. Jadi gitu tambahan dari kami sekali. Kimnya itu nanti di malam ya Pak Ketum. Ya. Malamnya. Malam di hari kedua. Jadi acara itu dari kita gelar dari pembukaan itu dari jam 9 sampai jam 21 WIB malam itu pada hari pertama. Betul. Pada hari kedua itu pada Jumat 19 Mei mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu ada Kim terakhir di Saluang Minang. Jadi Engku Putri yang Salwas Gadang itu tuh akan kita membentuk kampung di Ranah Minang. Informasi pentas banyak ya? Ya, jadi dari samping panggung utama museum yang ada di Astaka yang kita kenal itu kan kita akan kita sulap juga jadi pentas. Rumah Gadang. Jadi Astakanya kedua panggung tamu satu, ada panggung pendukung yang di Astaka atau museum. Di dalam tenda Reder akan kita bentuk juga panggung. Bukan, tenda Redes akan kita bentuk juga. Bukan yang apa namanya yang ada AC itu dalam? Ya. Betul ya? Ya, itu kan bentuk juga rumah adat bergonjong itu nanti. Okay. Pokoknya Engku Putri itu pada tanggal itu milik orang Minang lah. Masya Allah. Sebelum Bu Des membacon terakhir nanti komentar terakhir kepada Sekum, sampaikan apa yang mau disampaikan. Mana tahu ada yang lo gitu tanya ya Bu Des. Iya kan? Statement terakhir lah. Sehubungan dengan pelaksanaan, persiapan dan target IKSB Kota Batam terhadap IRG 2023. Baik, terima kasih closing statement ya. Ya. Bagi masyarakat Minang atau masyarakat Batam, karena ada suasana Minangkabau itu sendiri, ada budaya Nusantara, saya rasa ini memang harus dihadiri
oleh masyarakat Minang, karena ini suasananya adalah suasana budaya, kental dengan budaya Minang dan budaya-budaya paguyuban lain juga Nusantara lah ya. Nusantara. Ya. Suasananya seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, itu adalah suasana ada di Ranah Minang. Ya, Maka itu mari dukung acara ini dan hadiri, sukseskan. Ini adalah acara orang Minang. Acara ini tagline-nya seperti yang disampaikan oleh kita tadi. Ya. IKSB menyapa dunia. Masya Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Budes, satu tagline yang sangat dan perlu kita viralkan. IKSB dari Batam menyapa dunia ya. IKSB Batam menyapa dunia. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, sebelum Budes sebelum kami dengan Budes menutup acara kita podcast khusus sehubungan dengan sosialisasi lah kepada orang Minang tentang Alek Gadang orang Minang yang ada di Kota Batam. Tentu kita berikan kesempatan ke Budes ko ado ya dun sana gitu dan masih memberikan komentar. Silakan dibacakan Budes. Komentar. Ya. Sudah hilang sih, terhapus, tapi yang nampak aja lah ya. Ya. Namanya ada pos. Karena dia terlalu cepat. Rafinel Effendi, Ketua IKSB Bengkong yang sakit ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Ya. Bisa bergabung kembali bersama IKSB. Ya. Mantap, lanjutkan Pak Ketua. Ya. Siap. Noval Purnama, mantap IKSB Kota Batam. Semoga acaranya sukses. Amin. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih. Nur Hayati, alalamu ndak tayang Pak Os. Karena kemarin kita sempat kontaknya bermasalah. Betul. Bu Nur yang di Batu Haji ya? Mungkin. Ya. Kemudian tadi Rahmat Hidayat sama Pak Ilyas, penanggung jawab STV, Pak Dewan Diko yes. Nah, dua-duanya mendukung gitu. Oke, insyaallah. Untuk Diko maju dari Dapil Sagung. Itu kan mau maju dari Sagung. Iya. Sip. Nanti ada sesi podcast Pak Ketua. Ya. Khusus. Iya. Kemudian Sasla Darni. Keren. Bundo Sasla ya. Kemudian Nur Hayati, semoga IKSB Batam menyapa dunia betul. Sukses. Okay. Kita juga sudah menyapa dari Kuala Lumpur kemarin, dan kontroversial. Oke, penonton Suara Minang TV di mana saja berada, kembali kami ulangi lagi bahwa IKSB Kota Batam akan mengadakan Alek Gadang. Nah, ini akan membawa nama Minang. Kalau kita merasa orang Minang berada di Kota Batam, ayo sama-sama kita dukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh IKSB Kota Batam dengan sebuah nama Internasional Rumah Gadang Expo yang akan dihadiri oleh 4 negara dan diisi oleh sanggar-sanggar dari Kota Batam dan juga diisi berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang juga bukan orang Minang. Jadi kita mengimbau tidak hanya kepada orang Minang tapi kepada seluruh masyarakat Kota Batam, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam untuk bisa sama-sama datang ke Batam menyaksikan orang Minang Baralek Gadang. Dan kalaupun tidak bisa hadir, bisa menyaksikan langsung live streamingnya di Suara Minang TV. Dan kami ulangi lagi para penonton bahwa acara akan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei. Kemudian yang dilaksanakan dari hari itu dari pukul 9 pagi itu sudah dimulai acaranya. Dari pembukaan sampai kemudian malam pukul 21 ditutup dengan halal bihalal dengan ustadz yang sangat viral sekali yang ditunggu oleh masyarakat Kota Batam yaitu Buya Rista Wardi. Datu Marajo. Dan itu ustadz kebanggaan orang Minang. Kemudian pada hari kedua pada tanggal 19 Mei 2023 juga dibuka dari pukul 9 pagi dibuka dengan Festival Marandang. Jadi kalau Payakumbuh City of Randang, besok Batam menjadi City of Randang juga. Mengalahkan Payakumbuh. Pak Erininas mantan wali kota Payakumbuh, wakil wali kota, jangan lupa datang hadir di acara ini untuk mencicipi randang. Jadi bisa jadi juri besok. Nah, kemudian di acara juga berlangsung dari kedua sampai pukul 10 malam ya. Ditutup dengan Kim dari Bundo and Kim ya. Itu permainan yang sangat digemari oleh masyarakat Minang. Dan jangan lupa ada motor, door prize-nya motor tuh. Hadiah motor. Nah,
hadiahkin juga motor. Ya. Dan ditutup dengan saluang rabab di panggung Astaka. Betul. Kalau Iko kayaknya khusus yang umur-umur 40 tahun KT, 50 tahun KT ya. Kalau itu wajib datang tuh. Rugi kalau nggak datang. Betul. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 Mei hari Sabtu, dibuka juga di pukul 9 pagi dengan Ma'arak Jamba. Ya. Nah, ini mungkin akan ibu-ibu Bundo Kanduang, kemudian Bundo Kando Ika Kabupaten Kota, kemudian suku-suku juga ya, mungkin ya. Enggak. Oh, suku enggak Betul. ya? Mereka yang tergabung dengan Bundo Kanduang kecamatan masing-masing ataupun di dan Ika Kabupaten Kota. Ya. Nah, Ma'arak Jamba ini sebuah tradisi dari Ranah Minang yang kita budayakan di Kota Batam. Di Tanah Rantau. Kemudian juga akan ditutup pada pukul 23.30 dengan ini adalah malam puncak ya. Ini adalah malam puncak di mana di sini akan dilaksanakan pelantikan pengurus IKSB Kota Batam periode 2022-2027. Kemudian akan dihadiri oleh artis-artis nasional dan artis Minang. Ada Nando Satoko, ada Ma Ipin. Nah, kalau nggak tahu Ma Ipin, cari YouTube. Kemudian Panjul, Kale, Ajo Buset, dan Idin. Kalau Ajo Buset kok pasti jarang yang nggak kenal. Iya, betul. Kemudian penutupan. Nah, pada penutupan itu dilaksanakan pada pukul persiapan jalan sehat dari pukul 7. Nah, dari pukul 7 itu sudah mulai jalan santai, jalan sehat, dan kata panitia ini 20 motor ya, 20 motor yang akan menjadi door prize-nya nanti, dan juga akan dihibur oleh artis Minang Androy. Nah, udah Androy datang lagi ke Batam, dan juga Zumba bersama Zin Epi. Kemudian ditutup dengan acara bebas. Jadi acara dari 18 sampai 21 Mei 2023. Jangan lupa penonton, ramaikan Lapangan Engku Putri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, perlu juga kami tambahkan seperti apa yang disampaikan oleh Sekum tadi, kegiatan kita itu memang disponsori berbagai macam pihak, instansi-instansi, dan pada saat itu juga paling dominan mensponsori itu Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Nah, dengan cara nanti mengaktifkan atau mendownload bagi yang sudah punya akun Bank Mandiri tapi belum punya Livin di Android-nya, maka silakan download pada saat itu dengan sebuah QR code dengan brand IKSB. Oke. Dengan sedikit kita mendownload itu, maka insya Allah membantu pelaksanaan acara tersebut, bahkan kedepannya bisa membantu pembangunan rumah gadang di Kota Batam. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya, tidak banyak, mungkin tidak butuh sebuah pengorbanan yang cukup besar yang dilakukan oleh orang Minang di Kota Batam untuk mensukseskan itu. Cukup dengan doa, datang beramai-ramai, menyaksikan dan mensukseskan bagaimana kita berada dalam sebuah suasana perkampungan Minang di dataran Engku Putri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kalaulah sebentar ada 2 komentar. Karena jauh dari Jambi, yes kata dia. Nah, kalau nggak disapa nanti kecewa penonton. Betul. Dari Jambi harus datang menyaksikan IRG langsung. Betul. Oke. Kemudian Jupri Rangpiliang, mantap IKSB Kota Batam ya. Masya Allah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu ini sebuah kebahagiaan bagi kami. Suara Minang TV bisa menyampaikan kepada Don Sanak Sadonyo dan bersyukur cukup banyak respon terhadap apa yang kita lakukan. Podcast mensosialisasikan Alek Gadang Orang Minang dengan sebuah nama, Internasional Rumah Gadang Expo. Dan para penonton setia Suara Minang TV, kembali kami tidak bosan-bosan mengimbau, jangan lupa hadiri dan saksikan, sukseskan IRG 2023 pada tanggal 18 sampai 21 Mei 2023 di alun-alun Engku Putri nantinya. Ini adalah suatu acara di mana kesuksesan ini berarti suksesnya orang Minang yang ada di Kota Batam. Dan juga kami selaku
Kru SMTV juga mengimbau kepada seluruh penonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya, fanpage dan YouTube SMTV. Dan bagi penonton yang di luar dari Kota Batam, pada nanti di malam puncak itu SMTV akan melive streamingkan secara langsung dari alun-alun Mangku Putri. Jangan lupa juga bisa menyaksikan melalui live streamingnya SMTV yang dimana saja berada yang tidak bisa datang ke Kota Batam. Oke, pemirsa Suara Minang TV, saya Safril Bahar, Desmanis, dan seluruh tamu-tamu kehormatan kami mohon pamit undur diri dalam podcast edisi khusus kita pada malam hari ko tentang Alek Gadang Orang Minang dengan nama Internasional Rumah Gadang Expo tahun 2023. Dari awal sampai akhir mungkin ada kata yang salah, gaya sengene mungkin ada yang tidak suka, ya nah, tentu kami minta maaf. Betul tidak betul? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah disampaikan, jangan disimpan di dalam hati. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, kami tutup acara kita. Terima kasih banyak atas atensi pemirsa sadonyo. Insya Allah kita ketemu dalam program-program kedepannya. Kita tutup dengan Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.